Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pembahasan bab matan jazariyah kita sudah hampir menuju kepada bab-bab yang terakhir. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan bab tafkhim dan tarqib, termasuk kita sudah bahas terkait dengan bab lam dengan bab ra. Bab ra sudah tuntas, kemudian bab lam, kemudian harusnya setelah bab lam itu masuk ke dalam bab dhad dan dha. Ada bab tersendiri, bab dhad dan dha. Adapun bab-bab ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tajwid, tidak. Tapi ini hanya bab yang berhubungan dengan lafaz, cara pengucapan. Nah, namun hari ini alangkah baiknya sepertinya bab dhad dan za kita akhirkan. Kita ambil bab hamzah dulu. Bab hamzah wasal. Setelah bab hamzah wasal baru nantinya kita masuk ke dalam bab 3 bab terakhir, yaitu bab dhad dan za. Kemudian ada bab ta, kemudian ada bab qata' dan maqtu', waqaf, bab waqaf. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk lagi dalam tajwid, hanya pelafalan saja. Namun bab wasal itu masih penting untuk kita bahas, karena kalau dikatakan kaitannya dengan tajwid, ya mungkin ada kaitannya dengan tajwid. Dan di buku-buku tajwid saya rasa kayaknya sedikit yang membahas terkait dengan hamzah wasal, karena ini banyak kaitannya dengan kaidah nahwu, kaidah tata penulisan atau tata bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Namun kenapa penting kita ketahui? Karena hamzah wasal itu sendiri adalah ketika kita dapatkan di dalam Al-Quran pasti banyak hamzah wasal. Dan hamzah wasal di dalam Al-Quran kebanyakan tidak ditulis harokatnya, tidak diberikan tandanya, sehingga kalau orang awam nantinya bingung, ini baca kasroh, baca fathah, atau baca dhammah. Seperti contohnya ittabi'u man la yas'alukum, ittabi'u atau uttabi'u atau attabi'u, pastinya tidak ditulis harokatnya. Kalau di dalam mushaf Madinah itu sama sekali tidak ada tandanya. Kalau mushaf Indonesia itu tidak ada harokatnya, tapi ada tandanya. Tandanya kayak cebong, ya. Nah, ini berasal dari kepala sod yang artinya silah. Silah itu adalah sambungan. Berarti itu yang dimaksud adalah
hamzah wasol. Namun di mana kita bedakan nantinya hamzah wasol, hamzah qata, ya. Hamzah qata adalah hamzah yang dibaca, yang berharokat. Sedangkan hamzah wasol, kita masuk ke dalam poinnya. Hamzah wasol, hamzah wasol. Wasol ini adalah sambung. Hamzah wasol adalah hamzah yang ketika dibaca sambung, tulisannya ada tapi bacaannya tidak ada. Ketika dibaca secara bersambung, tulisannya ada tapi tulisannya ada tapi bacaannya tidak ada. Nah, dia ditulis tetapi tidak dibaca. Contohnya faktub, misalnya faktub. Nah, ada alifnya. Contoh ini kalau diwasal, karena kenapa bersambung dengan fa. Kalau fa-nya tidak ada, maka awalnya ditulis uktub. Nah, ketika uktub, ini apa bacanya? Uktub atau iktub atau aktub? Kebanyakan di dalam mushaf tidak ditulis harokatnya. Dan di kitab-kitab manapun, kebanyakan ini hamzah tidak ditulis. Karena kenapa? Ini hamzah sebenarnya bukan hamzah asli. Bukan hamzah asli. Kenapa dia dihadirkan? Karena kaidah bahasa Arab itu tidak bisa dimulai dengan huruf yang berharokat sukun dan diakhiri dengan huruf yang berharokat ya, ketika dibaca. Orang Arab tidak memulai semua perkataannya dari yang sukun dan diakhiri dengan yang berharokat. Tidak. Pasti dimulai dengan yang harokat, diakhiri dengan sukun. Itu kaidahnya. Nah, ketika dia berubah bentuk kepada kalimat yang menunjukkan suruhan misalnya, atau dikatakan dengan fi'il amr, kalimat perintah, perubahan kata itu menunjukkan kepada huruf yang berharokat sukun di awal. Misalnya ini uktub, awal katanya adalah kataba. Yang perlu kita pahami, semua kata bahasa Arab itu, kata kerja khususnya, itu semua berasal dari 3 huruf. 1, 2, 3. Kataba. Semua kalimat. Kalaupun ada perubahan, misalnya akhraja, berapa huruf? 4 huruf. Ini sudah ada tambahan, imbuhan. Misalnya kayak kita tanya, kalimat asal, ketika masuk imbuhan ber, jadi bertanya. Atau masuk imbuhan kan, menanyakan. Asal katanya apa? Tanya. Begitu juga bahasa Arab. Dan tidak lepas daripada 3 huruf. Nah, kemudian ketika 3 huruf tersebut berubah menjadi huruf perintah, maka jadinya adalah asalnya ini. Gimana kita baca? Ketuk. Gak bisa. Jadi orang Arab ketika memberikan perintah, makanya dihadirkan hamzah supaya bisa dibaca. Namun kaidahnya bagaimana nanti akan kita pelajari. Baik. Nah, ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal yang kita bahas
tidak secara terperinci, karena kalau sangat terperinci kita belajarnya di ilmu nahwu. Ini yang kita bahas adalah yang ada kaitannya dengan Al-Quran saja. Dikatakan bahwa wabda, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wabda bihamzil wasli min fi'li bidham in kana thalithun min al-fi'li yudham. Ini kaidahnya di sini. Wabda bihamzil wasli min fi'li bidham in kana thalithun minal fi'li yudham. Hamzah wasal ketika dia berada di tengah maka tidak dibaca. Ketika berada di ibtida maka dibaca. Misalnya tadi faktub, dibaca hamzahnya. Tapi kalau dia tidak dibarengi atau diawali dengan huruf atau kalimat itu sendiri, yang artinya dimulai dengan hamzah wasal, berarti harus dibaca. Misalnya kayak tadi ittabi'u, kan itu awal ayat ya di surah Yasin. Ittabi'u itu awal ayat, maka harus dibaca. Bagaimana cara bacanya? Apakah ittabi'u, apakah attabi'u, apakah uttubi'u? Itu yang akan kita bahas. Dan kasrahkan hamzah wasal pada fi'il yang huruf ketiganya kasrah atau fathah. Kaidah yang pertama, wabda bihamzil wasli min fi'li bidham. Kasrahkan hamzah wasal pada fi'il yang huruf ketiganya kasrah atau fathah. Kita ambil contoh. Misalnya yang huruf ketiganya kasrah atau fathah. Wa ibnu, misalnya ibnu. Ini kalimat isim, kita ambil kalimat fi'il saja. Iqra. Tulisannya begini ya, iqra. Nah, tidak ada cuma diberikan hamzah di sini. Iqra. Nah, iqra bacanya apa? Iqra. Asal katanya adalah qara'ah. Ketika dia masuk hamzah atau dijadikan dirubah menjadi kalimat perintah, artinya kalau kita baca, bacalah, gitu ya, bacalah. Iqra, maka kita hitung huruf ketiganya dimulai dari hamzah wasal itu sendiri. 1, 2, 3. Apa huruf ketiganya, Pak? Ro. Maka kalau huruf ketiganya ro, kaidahnya tadi, kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Ini huruf ketiganya apa harokatnya? Fathah. Maka dia berarti kasroh. Iqra. Iqra. Atau huruf ketiganya kasroh. Ada yang bisa memberikan contoh? Ihdina. Ihdina. Ihdina, ya. Yang harusnya ini sudah masuk ya. Ini sudah di istilahnya kalimat yang lain. Kalimat dasarnya adalah hada. Apa arti hada? Petunjuk. Hada yahdi, menunjukkan. Kita mau minta tunjukilah kami, ihdina, tunjukilah kami. Kita lihat, perhatikan huruf pertama, kedua, ketiga. Ihdina. Huruf ketiganya adalah berharokat kasrah. Maka kita berikan hamzahnya kasrah, dibaca ihdina. Ihdina. Baik. Kemudian
Kalau hamzah diberikan kasroh pada huruf yang ketiga fathah atau zumma, maka berarti saat dia berharokat sukun, huruf ketiganya berharokat sukun, maka dibaca hamzah wasol dengan harokat sukun. Nah, contohnya seperti tadi, uktub, ya, uktub, uktub. 1, 2, 3 berharokat dumma, harokat ketiganya pada huruf ketiganya dumma, maka berikan harokat hamzah wasolnya dumma. Tapi kebanyakan tidak ditulis, dibaca saja dengan harokat zumma. Uktub. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ini yang perlu kita ingat. Kalau ketemu nanti ada huruf-huruf hamzah wasol, misalnya kalimat lain di isim alhamdulillah, alhamdu ditulis apa? Alhamdu. Nah, ini juga hamzah wasol. Jadi hamzah wasol bukan hanya di fi'il amr saja, di isim juga banyak. Salah satunya adalah di alif lam. Alif lam, ya. Alif lam di kalimat alhamdu. Ini hamzah wasol. Ketika kita lanjut, kita baca dengan bismillah, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya, dibaca enggak? Enggak. Langsung masuk ke dalam lam yang sukun. Nah, kemudian kalau misalnya kita baca alhaakumut takatsur, bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana bacanya? Milhaakumut takatsur atau mi'alhaakumut takatsur? Mil. Tulisannya begini. Alhaakumut, ya, berikan alhaakumut takatsur, alhaakum. Nah, kalau di mushaf, kalau diberikan harokat, maka dia bukan hamzah wasol. Nah, asal katanya dari alha. Ini hamzahnya asli, karena hamzahnya asal dari kata kalimat itu sendiri, alha. Maka kalau misalnya at-takatsur, nggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Maka ini harus benar-benar jeli diperhatikan. Nah, kalau di tengah-tengah, kalau hamzahnya di tengah-tengah, berarti dia bukan hamzah wasol. Hamzah wasol itu hanya ada di permulaan kata. Kalau di tengah-tengah namanya hamzah qata. Kalau di akhir namanya hamzah qata. Hamzah qata itu hamzah yang ditulis dan dibaca. Misalnya as-sama'u dibaca, ya. Tak mungkin kalau misalnya hamzah itu terakhir as-sama, tak dibaca lagi, tidak. As-sama'u itu hamzah qata. Nah, namun ada juga beberapa, misalnya ini di fi'il, ada juga beberapa hamzah wasol yang terdapat pada fi'il, tetapi fi'ilnya sudah berubah. Ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu alif waw ya. Huruf alif waw ya. Ada kata fi'il yang terakhirnya ternyata ada alif, waw atau ya, atau dia berubah menjadi kalimat jamak. Misalnya fi'il jamak, misalnya qadha yaqdu, yaqdu, atau kalimat perintahnya ketika sudah berubah menjadi kalimat perintahnya jadinya iqdu, padahal kalimat dasarnya adalah iqdi. Iqdi.
Iqdi. Ya, kalimat perintahnya iqdi atau tunaikanlah, itu ya. Nah, dia berubah menjadi jamak karena kenapa? Mau menunjuki bahwa yang diperintahkan orang banyak, bukan satu orang saja. Misalnya saya perintahkan Pak Fidi. Pak Fidi tolong kerjakan atau kerjakanlah satu orang, maka saya pakai iqdi. Tapi kalau saya berikan perintah ke semua, maka saya nggak boleh pakai iqdi, pakainya iqdu. Iqdu, ya, iqdu. Sekarang pertanyaannya, kenapa 1, 2, 3? Apa harokatnya? Dumma. Kenapa harus dipakai iqdu? Kenapa nggak dibaca uqdu? Kan itu ya. Makanya ada beberapa kalimat yang seperti ini di dalam Al-Quran. Jadi di luar dari kaidah yang saya jelaskan tadi. Karena kenapa? Dia sudah berubah menjadi kalimat jamak. Ada kalimat jamak, ada waw jamaknya. Asal katanya ini iqdi. Maka ini ketika jamak dia baca iqdu. Di dalam Al-Quran supaya nggak pusing-pusing, jadi ulama menemukan kata ini yang ada di dalam Al-Quran hanya 5 kata saja. Ini yang perlu diingat. Yang pertama, ini salah satunya iqdu. Iqdu. Ini yang pertama. Kedua, shu. Yang ketiga, ibdu. Yang keempat, tu. Yang kelima, imshu, ibdu, itu. Kalau di Jazari ini tidak diberikan contohnya. Namun kalau di syarahnya ada. Di syarahnya ada. Iqdu, imshu, ibdu, itu. Satunya lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imdu. Imdu. 5 kalimat ini di dalam Al-Quran, kalimat fi'il jamak, dia berbeda atau bersalahan dengan kaidah yang saya berikan tadi. Nah, ini iqdu, imshu, ibdu, itu, imdu, ini mungkin perlu dicatat saat nanti ketemu di Al-Quran. Oh ya, yang perlu saya kasih tahu, ini adalah kalimat-kalimat yang mungkin yang perlu diperhatikan hanya satu, ini, itu. Karena itu ini yang dibaca di awal ayat. Kalau yang lain tidak dibaca di awal, maka kalau tidak dibaca di awal aman. Karena kenapa? Karena kita bacanya bersambung. Misalnya kayak ini, summaqdu, nggak dibaca iqdu. Tapi kalau mungkin kita mewakafkan, ya, di kalimat sebelumnya, ini repot. Kita mau lanjut bacanya apa? Amdu atau imdu atau umdu, gitu. Nah, ini itu ini yang di awal. Maka ntar dibacanya jangan dibaca utu, dibacanya itu.
Namun mudah dipahami karena kenapa ada ya sukun. Kalau ada ya sukun berarti dibaca itu, nggak mungkin dibaca itu kan. Nah ini yang perlu jadi perlu dipahami. Biasanya di bawahnya ada hamzah ini taruh di bawah ya. Nah, iya. Kalau mushaf Madinah tidak diberikan tanda, tapi dia berikan hamzah, letaknya di mana? Bisa boleh di atas, kalau di atas berarti bacaannya A, kalau di bawah berarti bacanya I. Kalau di mushaf Maghribi itu mushaf Maghrib yang saya temukan misalnya di Tunis itu lebih kompleks lagi, Pak. Ada tandanya. Misalnya hamzah nih. Hamzah. Kalau hamzah qata yang dibaca, maka dia berikan di sini titiknya. Gitu. Kalau dia hamzah wasol, dia berikan titik di sini. Gitu. Entar ada yang titiknya dua gini. Saya nggak tahu itu apa. Entar ada yang begini. Itu ada tandanya. Jadi kalau kita buka mushaf orang Maghrib itu banyak tandanya. Kayak apa ya? Qurannya semrawut. Yang rapat-rapat itu ya? Hah? Yang rapat-rapat itu? Bukan yang kayak di Indonesia itu ada yang Kalau penulisannya rasanya sama, Pak. Dia sama, maksudnya penulisannya sama, kadang juga ikut mushaf Usmani yang sekarang ya. Tapi saya nggak tahu mungkin yang kuno tuh yang Quran lama tuh kan yang lebih dari 16 baris atau 20 baris tuh. Iya. Yang suka dipakai sama mama. Iya. Iya, yang suka dipakai sama mama ya. Ada sekarang, Pak. Ada. Di mana? Dari Wonogiri nih, Pak. Oh, berarti itu rasa Wonogiri. Nah, jadi kalau kita buka ada mushaf yang dari Maghrib itu semrawut, banyak sekali tandanya. Karena bacaannya juga qolun, jadi tanda-tanda qolun itu dibaca diberikan semua. Misalnya ada imalahnya. Coba tanya kayak gitu. Iya benar ini. Kayaknya itu ya. Rapat ya. Saya dulu di Al-Azhar. Azhar Kero. Al-Azhar Madinah. Oh, kalau ini buatan kita Indonesia. Oh. Cuman ini bukan istilahnya, bukan cetakan Madinah ya. Ini cetakan kita Indonesia nih begini. Wonogiri, Pak. Wonogiri benar. Nah, tapi bukan ini. Ini penulisannya aja yang rapat ya. Tapi yang maksud saya itu jadi di atas ini banyak tandanya, bukan harokat saja, banyak tanda. Misalnya dia diberikan titik di bawah, ada titik di bawah, ada titiknya lagi, tambah 3 lagi di bawahnya. Berarti mungkin ada bacaan yang misalnya dibaca imalah, majri gitu ya. Nah itu ada tanda tersendiri, banyak tandanya karena bacaan mereka juga qalun atau warash. Jadi bacaannya memang ribet. Ada karena kenapa? Di ayat ini entar diimalahkan, ayat lain tidak. Gitu. Jadi nggak semua kaidahnya berlaku secara permanen, enggak. Nah, itu. Makanya kita beruntung, Pak. Al-Qur'an kita, bacaan kita di sini bacaan hafaz, nggak ribet. Dan itu yang sampai akhir zaman berlaku. Yang kebanyakan mayoritas di dunia juga bacaannya hafaz. Coba kalau bacaan kita kayak kalian, Pak, yang nggak bisa baca Quran kayaknya makin malas baca Quran, makin malas belajar Al-Quran. Karena di ayat ini dibaca begini, ayat yang lain bacanya lain lagi. Padahal tulisannya sama, kaidahnya sama secara tajwid. Nah, gitu. Ada yang ihdinas sirah, tulisannya shad, bawahnya zai. Berarti bacanya ihdinas zirah. Gitu. Jadi semrawut. Alhamdulillah kita patut mensyukuri itu. Bacaan kita hafaz gampang. Gimana tulisan begitu kita baca, nggak terlalu banyak embel-embel. Nah, baik. Ada pertanyaan terkait dengan hamzah wasl. Ini yang kita jelaskan hari ini, hamzah wasl yang berada pada fi'il. Besok insyaallah kita lanjutkan hamzah wasl yang berada pada isim atau kata benda.
Hamzah sendiri berasal dari mana? Hamzah itu ada yang berasal dari kata itu sendiri, yang seperti saya jelaskan tadi, yang asal katanya memang Hamzah. Misalnya Hakumut itu ya. ilahun, misalnya ya, ilahun. Apa artinya Pak? Tuhan ya. La ilaha illallah. Ilahun artinya Tuhan. Nah ini 1, 2, 3 kata isim. A ini A original, asli, tidak ditambahkan. Ilahun, maka harus dibaca, ditulis dan dibaca. Tapi keadaan dia Hamzah berasal dari, gak ada tempatnya berasal dari mana. Dia diberikan, didatangkan karena tidak bisa dibaca, makanya didatangkan. Kehadirannya bisa melengkapi yang cacat, istilahnya begitu. Nah kayak tadi uktub, kalimat dasarnya adalah ketub, ketub, nggak bisa dibaca. Jadi orang Arab tidak bisa membaca kalimat yang berawalan sukun, maka ditambahkanlah alif, uktub, uktub. Kenapa ditambah alif? Kok nggak ditambah ba? Kok nggak ditambah ta? Kok nggak ditambah sa? Kenapa nggak baktub? Kenapa nggak tektub? Ya, kalau ta nggak mungkin, karena ta ini sudah dipakai untuk domir-domir yang lain, gitu. Maka ditambah alif. Kenapa begitu? Wallahu a'lam. Kenapa harus dipilih alif? Wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau ketemu orang Arab asli kita tanyakan. Mungkin ada di sini orang Arab asli, Pak Mamun. Insyaallah. Insyaallah. Dapat orang Arab. Insyaallah dapat orang Arab yang kedua. Insyaallah. Ya khair. Begitu Pak Zulkifli. Ada lagi apa ya? Boleh. Kemudian tadi Pak Ustaz bilang antara nahu dan ma'rifat itu apa? Oke. Nahwu itu sebenarnya turunan disiplin ilmunya turunan dari Al-Quran juga. Kenapa orang bisa menulis kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab? Semuanya dari Al-Quran. Apa kaidahnya? Sangat erat kaidahnya. Makanya ada beberapa kayak misalnya ini terkait dengan hamzah wasal. Orang yang tidak mempelajari kaidah nahwu atau tata bahasa Arab itu akan sangat sulit memahami yang pertama makna daripada ayat itu sendiri. Yang kedua bacaannya. Alhamdulillah, makanya saya katakan bacaan kita yang hafaz tidak ribet. Tapi kalau bacaan yang lain, bacaan qiraah yang lain, itu kenapa ada perbedaan? Karena ada perbedaan makna. Makanya ada perbedaan yang dibaca berbeda. Sehingga orang yang tidak faham bahasa Arab, dia tidak akan faham untuk perbedaan bacaannya yang lain. Gitu. Jadi sehingga kalau orang yang faham bahasa Arab, maka harus didahului dengan belajar nahwu shorof dulu. Ini orang awam nih, ajami yang bukan Arab kayak kita. Untuk memulai belajar bahasa Arab, maka kita harus belajar kaidahnya. Salah satunya adalah kaidah nahwu. Kenapa? Supaya untuk bisa memahami kaidah penulisan yang ada di dalam Al-Quran dan juga maknanya. Apalagi para hufaz, orang yang mengajar Al-Quran harus wajib paham bahasa Arab. Wajib. Kalau enggak, dia akan kebingungan. Dan kalau mengajarkan yang lain, secara misalnya tajwid saja, mungkin mengajarkan secara ilmunya yang terbatas, ya boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya kalau dia belajar nahwu shorof juga. Karena kenapa? Wajib hukumnya. Karena dia mengajarkan Al-Quran yang bahasanya adalah bahasa Arab. Gak mungkin gak mempelajari kaidah bahasa Arab. Tidak mungkin. Makanya salah satunya para mufassir itu harus sangat-sangat paham bahasa Arab.
para mufasir wajib. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Kalau tidak kita lanjutkan ke sesi terakhir. Yang nomor 4 itu yang itu nih itu bukan ya? Ya, Yang nomor 4 itu, itu nih. yang itu nih yang gorib itu bukan? Ya. Ada yang mengatakan itu gorib ya. Iya. Itu nih gorib. Sebenarnya itu nggak gorib Pak. Nah itu bacaan aneh ya. Tapi banyak yang kalau saya tidak menemukan tuh syarah-syarah Jazariyah, syarah Tuhfatul Atfal itu yang mengatakan ini gorib, itu enggak. Tapi kalau di dalam tajwid kita di kebanyakan itu dimasukkan ke dalam gorib. Gorib itu apa? Aneh, jarang, enggak. Itu sebenarnya sesuai kaidahnya. Itu asal katanya adalah ata yati, datangkanlah. Nah, itu kenapa berubah itu? Padahal yati sebenarnya kalau tidak menunjuki jamak asal katanya apa? Iti untuk satu orang nih, iti. Tapi kalau untuk jamak, untuk semuanya, makanya dikatakan itu, tambahlah waw jamak. Tapi itu hanya ada satu yang Satu saja yang di dia dalam ada di Al-Quran. awal ya. Iya, Cuma satu ya. cuma satu di dalam Al-Quran. Tapi kalau baca kita di wakaf mesti hati-hati itu. Di bentin awalnya itu mesti hati-hati juga berarti. Iya, ini masalahnya, makanya perlu dipahami. Kalau diberhentikan, takutnya bingung nanti mau baca apa. Takutnya salah. Ikut kaidah yang kasroh, fathah, hamzah wasal diberikan kasroh pada kalimat ketiganya, huruf ketiganya kasroh atau fathah, atau hamzah wasal yang diberikan tanda dhammah pada kalimat yang huruf ketiganya dhammah. Nah, ini di luar daripada ini. Karena kenapa? Ada wawu jamak. Artinya apa itu Kak? Yang mana? Itu kalau di Indonesia kan Itu adalah datangkanlah itu nih. Datangkanlah, bawa kemari. Tapi dia perintahkan untuk kepada semua orang. Gitu. Berikanlah. Gitu. Itu. Ibdu, nampakkanlah. Imshu, wamshu, berjalanlah. Nah, iqdu, tunaikanlah. Gitu. Imdu itu kumpulkanlah. Nah, mesti kita itu ya. ibdu. Satu lagi Ustaz, itu yang al-hakumut itu berarti awalnya itu bukan alif lam itu ya? Bukan. Alif lam qamariyah itu bukan. Bukan alif lam qamariyah itu alif asli. Alha, kalimat asal kata asal katanya itu dari fi'il. Alhaakum. Nah, itu kalimat fi'il atau kalimat mudhari'. Ya, ini pakai alha itu menunjuki saya. Cirinya itu ya, kalau alif asli, hamzah asli berarti atasnya nggak ada kepala shotnya itu ya cirinya ya? Tidak ada kepala shotnya. Ada harokat berarti ya? Ada harokat saja. Itu kalau mushaf Madinah. Ya, Madinah. Nah, kalau mushaf yang Indonesia kayaknya nggak ada kepala shot. Mungkin ada yang sebagian. Itu mungkin bisa nih, ada yang beberapa nanti yang saudaranya di percetakan Al-Quran bisa diajukan. Ini hamzah wasol, tolong dong diberikan tanda khusus supaya orang-orang awam nggak keliru bacanya. Gitu. Itu bisa. Makanya saya mau tes CPNS di percetakan Al-Quran. Pentasnya Al-Quran saya ambil itu. Ya, mohon doanya. Biar rezeki saya di situ. Tasya Al-Quran. Baik, tafadhol. Ini dari Wonosobo nih kok langsung.
sudah diijazahkan? Sudah ya. Berarti yang belum Pak Doni sama Sadat. Pak Doni juga masih di luar kota kayaknya. Pak Riki sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Riki dulu. Mantap. Manis nih. Baik-baik ya nih ya. Ada apa? Ternyata Masya Allah, kaget ya. Ada pulpen. Ada apa? Sebentar. Bukan nih. Oke, syukur Pak. Foto Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rah-nya jangan terlalu tipis. Ar-Rah, enggak Ar-Rah. Nah, itu benar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas enggak kedengaran sinnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Ihdinas siratal mustaqim. ya. Siratal ladzina an'amta Li tipisin lagi Pak Riki. Siratal ladzi. Siratal ladzi Keluarkan lidahnya. Nah, Siratal ladzina an'amta alaihim ya. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdu. Coba Pak Riki baca zo. Zo Zo. zo Zo. zo To zo. to zo To zo. to zo Do. do Nah, itu lebih bagus do-nya. Jadi jangan maghdu. Kalau du da. Kalau ini do, temennya so ya. du Ghairil maghdu. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada kini huruf do-nya yang harus kita ganti. Hari ini tanggal berapa, Pak? 21. 21. Ya, saya pagi. Ini huruf do-nya kita ganti dulu, ntar kita saat bab dot Pak Riki harus datang ya. Insya Allah setelah pertemuan ini minggu depan kita masuk ke bab dot. Kita buka habis dot-dotnya gitu. Ya. Nah, baik. Syukur jazakallah khairan. Sama-sama Pak Riki. Nah, fadhal Syekh. Iya. Al-insyirah. Al-insyirah. Al-insyirah wa at-tuhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووضعنا عنك وزرك والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى. Masih belum masuk nun sama fa. Jadi gigi sudah nempel sama bibir ketika baca lam, masuk ke fa kan, masukkan ke dalam huruf fa, maka kita sudah masuk ke gerbang fa. Lam, giginya udah nempel. Lam fahada, ketika baca fa tinggal lepasin aja gitu. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqharu wa ammas sa'ila fala tanharu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Syukran Syekh, dilanjutkan surah An-Nahl. Barakallahu fiik. Pak Ma'mun, fadhal. Boleh, bagus. Oh iya. Oh iya, boleh. Nama bagus. Ada keperluan. Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu
Qul huwallahu Huwa, Qul huwallahu huwa baru Allah. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. Nah, sekali lagi Pak, coba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa Lam yalid. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Dilanjutkan surah Al-Lahab di pertemuan besok. Barakallahu. Ya, mari. Silakan. Pak Mamun dulu ya Pak. Habis itu lagi. Ini orang-orang sibuk semua nih. Iya, Masya Allah. Ganti lagi PC-nya Pak. Lagi ketinggalan ya. Paus. Kemarin, tapi saya lebih suka yang kemarin Pak, yang silau. Kalau ini nggak silau. Oh yang Yogi. Kalau remaja. Surah Al-Takatsur. Takasur. Ya, Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa summa kalla. Summa Sa. kalla Kayak baca za. Sa. Nah, Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. summa Summa latus summa latarawun. tarawunnaha ainal yaqin. Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Barakallahu fiik. Berarti besok masuk ke Al-Qari'ah. Ya, ya. Barakallahu fiik. Silakan Pak Andika. Mau jogging Pak? Ada pesan. Surah Al-Qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. Min alfi syahr. ليلة القدر خير من ألف شهر. Syahr. Jadi kalau rok yang tebal tidak ditarik gerahnya. Syahr. Bahkan mulutnya terbuka biasa aja. Syahr. Gitu. Min alfi syahr. Yang qadr. Kalau qadr juga sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Jadi qadr. Ya, qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Tahan satu harokat amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan hati-hati, maknya jangan sampai tebal. Mato, enggak. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Selanjutkan surah Al-Alaq. Barakallahu fiik. Pak Tono. Iya, benar. Ya. CS-nya nggak ada nih. Saya lagi libur ya. Mau aja. Pak Reza, mana Pak Reza? Lagi lagi sesuatu. Lagi sesuatu. Lagi nganu sama lagi sesuatu itu multi tafsir. Silakan Pak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masih getarannya jangan sampai banyak. Sekali aja. Masih. Jadi kalau lidahnya itu jangan sampai di atas terus. Kalau di atas terus dia bakal bergetar terus. Nah, ditanggungin. Jangan sampai kena langit-langit ini, langit-langit atas ini lidah. Ketika yang naik ini lidah begini, tapi nggak sampai atas. Kalau atas maka dia akan bergetar terus gitu. Jadi tanggungin, lepaskan. Jadi di sini masih. Coba dulu lanjut Pak. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Masih. Ar-Rahman. Masih. Kayak bukan R, tapi kayak R, kayak apa ya? Dideskripsikan. R-nya orang bule. Roti. Masih ro. Jadi lidahnya jangan terlalu ke depan, Pak. Ujung lidahnya naik lagi ke atas, tapi nggak kena Coba dulu lanjut Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Jangan dilepaskan dulu. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim Amin.
Coba nanti belajar sama Pak Makmum boleh. Arrohnya bagus. Arroh. Gak apa-apa. Itu namanya kalau belajar sama sesama itu bahkan lebih cepat kan. Pak RT, silakan. Pak RT. Jadi Apa nih Pak Teddy? Silakan Pak Teddy. Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diulang sekali lagi Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Zi. Lidahnya keluar. Zi. Coba Pak Teddy keluarkan dulu lidahnya. Zi. Jangan ditarik. Kalau ditarik zi jadinya. Zi. Nah, terus. Nah, siratal ladzi. Terus, nah berarti ya. Maghdub. Amin. Nah, PR-nya nanti Pak Teddy huruf za dulu ya. A'udzu, bukan zu. Nah, nanti dilatih mengucapkan huruf za, zi, zu, za, zi, zu. Keluarin lidah baru lafazkan. Za, tapi jangan ditarik. Za, za. Gini aja terus. Za. Itu huruf za. Pak Teddy. Baik, barakallahu fiik wa wafaqakumullah. Silakan Pak Zulkifli. Pak Fauzi benar nggak datang hari ini? Surah Al-Quraisy. Li'i panjang. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
bukan wa Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bagus, A-nya sudah bagus. Cuman gunnahnya kurang. Wa amanahum min khauf. Tahan dulu gunnahnya. Manahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Khauf min khauf. Wa amanahum min khawf. Baik, besok dilanjutkan surah Al-Fil yang di bawah terbani ya, besok ya. Silakan Pak Wahyu. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت Roknya kok panjang? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون masih kurang 6 harokat. Yurauna. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, ya, saya lanjutkan surah Al-Quraisy. Nah, besok Al-Quraisy ya. Barakallah. Ya, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman sang pujangga. Kayaknya mesti salaman dulu di Pak Pengen Masya Allah. sama komentar. Iya. Sama Amin. Ayo sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Mohon doanya ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. PR-nya waladdallin. Wah, masih. Masih. Padahal udah salaman tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan juga. Dallin. Sekali Pak, ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi do-nya harus lebih kencang sedikit. Waladdo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nariknya mau kencang walau. Oh. Cewek nonton. Cewek nonton. Ghair. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, cuman ada tekanan sedikit di to-nya sudah lumayan. Tekanan sedikitnya di dol. Jangan dilemesin. Enggak. Dol. Tekan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik Pak Sulaiman, besok dilanjutkan surah An-Nas. Wih, saya tahu kuncinya, Pak. Saya tahu kuncinya. Apa? Mesti pamitnya yang ini. Tadi saya mau salaman tuh minta doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok surah An-Nas Pak. Tapi diulang Al-Fatihah dulu terus An-Nas. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Sayang ini namanya. Soalnya Ada YouTube ya teman. ada YouTube-nya. Tinggal dilihatin sama Riki. Ntar buat judulnya Pak, hari lulusnya Pak Sulaiman. Pak itu kalau diplomanya saya gedein mau ditaruh di masjid boleh Pak? Masya Allah, diploma. Dia mau bikin A1 dia Pak. Anol. Tetapi kebanyakan yang dapat ijazah ini sekarang di Indonesia itu gak tahu itu legal apa enggak ya. Itu di akhir namanya juga diletakin tuh titelnya. Ada yang saya lihat SQ itu yang dari universitas ya. Tapi kalau ijazah gini mereka buatnya CQ, Certificate Quran. Dia buat tuh, nggak tahu itu legal apa enggak. Kalau bapak-bapak dapat dari saya terus minta legalitas ke saya yang mungkin di secara diakui di akademik, saya nggak berani. Karena mungkin nggak tahu di Indonesia legal apa enggak. Itu yang secara akademik ya, secara akademik yang diakui negara. Karena kita bukan universitas, bukan lembaga apa, gitu. Tapi secara keilmuan, sanad, banyak sanad ya. Nah, secara keilmuan, ini secara keilmuan. Tapi Kita ini Pak Ustadz, ini alhamdulillah ya. Saya pun juga mau dicatat jadi pengguru soalnya, alhamdulillah. Penghulu. Allah. mau terjadi Jadi bisa. penghulu. Kan sama saya ya. Oh siap. Insya Jam Allah. kabul. Insya Allah. Next selanjutnya Pak Kiai Guru besar. Guru besar Pak Kiai Kiai Ahmad Dahlan. Waalaikumsalam.
At-Duha. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى Man fa'awa. Alam yajidka. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Masih lam, enggak lam. Wa wajada, perhatikan Pak Ahmad. Wa wajadaka dhallan. Gigi nempel ke bibir. Lam fahada. Wa wajadaka dhallan. Masih belum nempel. Lam. Nah, Wa wajadaka dhallan. masih enggak nempel. Lam enggak. Lam masukkan ke dalam huruf fa. Nah, kan ikhfa, masuk ke dalam huruf fa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan Panjang a dalam harokat. wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar Taqo, taqo. wa Fa'ammal yatim. fa'ammal yatima fala taqhar Fa'ammal yatima fala. fa'ammal yatima fala taqhar Taqo, taqo, bukan taqahar. Taqahar, taqo, taqo. Taqo har aja coba. taqhar Nah, wa fa'ammal. Fa'ammal yatim. fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Besok dilanjutkan surah Al-Lail. Barakallahu fiik Ahmad. Pak Arif. Pak Arif surah Al-Lail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Lanjutkan sholat al-fajr. Barakallahu fiik. Kapan? Sholat ad-din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Haknya kurang. Ahsani, bukan kurang tipis, kurang hamznya. Ahsani taqwim. Laqad khalaqnal fi insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, besok dilanjutkan surah Bayyinah. Barakallahu. Pak Fidi. Al-Buruj. Al-Ghasyiyah. Oke, kemarin Fajar, sekarang Ghasyiyah ya. Ghasyiyah dulu ya Pak. Fajar apa Al-Buruj? Kayaknya Buruj deh. Oh iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma
laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni la yusminu wa la yughni min ju' wujuhin yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namari'u masfufah wa zarabiyyu mabthufah afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa nutibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Lanjutkan surah At-Tariq. Silakan. Waalaikumsalam. Ini surah Al-Balad. Kemarin Pak Yogi ada di Fatmawati bukan? Saya lihat di motor kayak Pak Yogi. Ada Pak, benar Pak? Kemarin di sini aja Pak. Oh, berarti bukan. Bayangannya mungkin. Atau bayangannya. Haji Nawi mana Pak Pak Yogi? Iya. Iya. Haji Nawi. Haji Nawi masih di sini. Saya lihat udah dekat perempatan Fatmawati. Udah sampai ke sana ya Pak? Kodamnya. Iya mungkin. Makanya orang soleh bisa di mana-mana. Amin. Benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad
Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lubada. Ayahsabu allam yara. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain walisana wa syafatain wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin di masghobah yatimang da maqarabah au miskinang za matarabah jangan sampai ke pantun matarabah, enggak matarabah. Au miskinang za matarabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasaw bis saubi wa tawasaw bil marhamah. Gimana? Wa tawasaw bis sabri. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Baik, dilanjutkan surah Al-Fajr di pertemuan besok. Kok nggak boleh tanya dari sini? Ulaika ashabul Ulaika ashabul Maimanah atau Maimanah? Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Lanjutkan surah Al-Fajr di pertemuan besok. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqtadi qulan fi'al karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhalla amtiya ulama nahza bil khair wa nafa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqarrib ridha min qalbihim واخضع عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسول من واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك وأمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماتي. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.